Selamat datang. Di depan saya ada Acer Nitro 5 dan di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Windows dari USB di laptop ini. Jadi untuk melakukan ini, kamu akan membutuhkan flash drive USB dengan kapasitas minimal 8 GB dan jika laptop ini belum memiliki sistem operasi, kamu juga akan membutuhkan perangkat terpisah yang terhubung ke internet, maksud saya PC terpisah. Jadi untuk memulai instalasi, pertama-tama saya akan beralih ke perangkat lain ini dan menunjukkan cara menyiapkan flash drive USB kamu untuk instalasi Windows. Masukkan flash drive ke PC, lalu cari unduhan Windows 11 di browser kamu menggunakan mesin pencari apa saja. Lalu temukan situs resmi Microsoft.com yang bertuliskan download Windows 11. Gulir ke bawah daftar ini. Kemudian pilih Windows 11 Multi Edition ISO untuk perangkat x64. Klik konfirmasi dan tunggu hingga permintaanmu divalidasi. Lalu pilih bahasa produk dan konfirmasi sekali lagi. Dan setelah permintaanmu berhasil divalidasi, silakan klik tombol unduh dan tunggu dengan sabar hingga file ISO benar-benar selesai diunduh. Kita akan membuat USB flash drive yang dapat digunakan untuk booting dari flash drive-mu, jadi pastikan untuk mengklik unduhan versi 64-bit. Sambil menunggu file tersebut diunduh, mari juga kita unduh aplikasi Rufus sebagai alat bantu pembuatan USB bootable. Jadi buka tab terpisah dan cari program Rufus. Lalu buka situs resmi Rufus DAI. Di situs ini, pergi ke bagian unduhan. Dan di sini, coba unduh versi aplikasi yang ini, yaitu yang terbaru. Dan jika aplikasi ini tidak bisa dijalankan di PC-mu saat dibuka, kamu bisa mengunduh versi x86 dan pasti akan bisa dijalankan di PC-mu. Sekarang, di bagian perangkat, pilih USB flash drive yang terhubung ke laptop ini, yaitu ke PC ini, dan sekarang ada catatan yang sangat penting. Jika kamu memiliki file apapun di USB flash drive-mu, cadangkan file-file tersebut ke tempat lain, mungkin di perangkat ini atau di tempat lain, karena USB flash drive-mu akan diformat selama proses ini. Dan karena filenya masih dalam proses diunduh, kita harus mengunduh satu hal lagi. Nah, saya mengalami beberapa masalah saat pertama kali mencoba menginstal Windows di PC ini. Dan saya melihat banyak orang di internet, khususnya di berbagai forum, yang juga mengalami masalah serupa, yaitu SSD tidak terdeteksi saat proses instalasi. Jadi kamu tidak bisa pada dasarnya memilih SSD penyimpanan di laptopmu untuk menginstal Windows di sana. Dan untuk mengatasinya, kamu perlu mengunduh driver RTS versi khusus untuk laptopmu. Dan untuk melakukan ini, yang perlu kamu lakukan adalah membuka tab baru, di mana kamu harus membuka peramban web kamu terlebih dahulu, lalu mencari driver Acer di sana. Sekarang, temukan situs resmi Acer.com. Di situ tertulis unduh driver dan manual dukungan Acer. Buka situs tersebut, dan di sini kamu harus memasukkan nomor seri perangkatmu atau SNID. Tapi sebelum kita melakukan itu, saya melihat bahwa file ISO saya sebenarnya sudah terunduh. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah setelah file ISO kamu terunduh, kamu harus klik pilih, lalu pilih file ISO yang sudah kamu unduh, kemudian klik buka. Sekarang jangan ubah apapun di sini, cukup klik mulai. Jangan centang kotak apapun di sini juga karena kamu tidak akan membutuhkan fitur-fitur ini. Cukup klik OK lalu tunggu sampai bila status menunjukkan siap. Bagi saya statusnya sudah tertulis siap, tapi ya klik OK dan kemudian tunggu sampai bila status menunjukkan siap. Ini akan terjadi dalam beberapa saat, tergantung pada kecepatan transfer data USB flash drive kamu. Oke, sekarang mari kita kembali ke situs web driver ini. Jadi untuk menemukan nomor seri atau SNID ini, kamu harus melihat di bawah laptopmu di bagian belakangnya. Jadi biar saya tunjukkan
lokasi persis nomor seri dan SNID di laptop Acer kamu. Jadi, jika kamu melihat lebih dekat pada bagian belakang perangkatmu, kamu akan menemukan bahwa di sini ada nomor seri dan di sini ada SNID. Saya sarankan menggunakan SNID karena lebih pendek dan lebih mudah digunakan, serta kemungkinan kamu melakukan kesalahan saat memasukkannya ke situs web driver ini juga lebih kecil. Jadi masukkan salah satu dari dua nomor ini di situs web ini. Tekan tombol Enter pada keyboard Anda, lalu Anda akan diarahkan ke halaman dukungan produk resmi. Pada halaman ini Anda perlu mencari dan menemukan driver pertama yang diperlukan untuk perangkat Anda. Setelah menemukannya, pastikan driver tersebut sesuai dengan tipe perangkat yang Anda gunakan. Kemudian, klik tombol unduh yang tersedia untuk memulai proses pengunduhan driver ke komputer Anda. Dan Anda akan mengunduh file zip tersebut. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah memeriksa apakah flash drive USB Anda sudah siap. Dan karena ini bukan untuk saya, baiklah, mari kita tunggu sebentar. Tetapi secara umum, mari kita buka lokasi file ini. Dan sekarang yang harus Anda lakukan adalah klik kanan berkas ini dan pilih buka dengan Windows Explorer. Kemudian, baiklah, mari kita lakukan dengan cara lain. Pertama, klik kanan, lalu ganti nama. Tekan Ctrl dan C pada keyboard untuk menyalin nama ini, lalu klik kanan pada area kosong, pilih baru, folder, dan tekan Ctrl V. Sekarang klik kanan pada file ini, buka dengan Windows Explorer, pilih file ini, klik kanan, lalu pilih salin pada file atau teks yang ingin disalin. Lalu kembali ke folder unduhan, buka folder yang Anda buat, klik kanan dan tempel. Oke. Sekarang mari kita lihat Rufus. Oke, itu akan siap sebentar lagi. Kalau begitu, saya akan kembali kepada Anda. Oke, dan setelah bilas status menunjukkan siap, Anda dapat menutup program ini. Anda dapat menghapusnya jika Anda mau. Lalu mari kita ambil berkas ini menggunakan klik kanan, salin. Mari kita ke flash disk USB. Seharusnya terlihat seperti ini. Klik kanan, tempel. Oke, sekarang Anda dapat mengeluarkan flash drive dengan aman. Dan kemudian mari kembali ke laptop. Jadi, masukkan flash disk USB yang sama ke laptop Anda. Tekan tombol power sekali lalu, mulai tekan tombol F12 berulang kali, sampai Anda melihat menu boot di layar Anda. Setelah Anda melihatnya, gunakan tombol panah bawah untuk memilih USB HDD atau pada dasarnya file USB atau flash disk USB Anda dan tekan Enter untuk mengonfirmasi, lalu tunggu hingga layar instalasi ditampilkan di layar Anda. Dan ketika Anda melihatnya, sayangnya Anda tidak bisa menggunakan touchpad Anda, jadi inilah bagian yang agak sulit. Jika memungkinkan, sambungkan mouse eksternal ke laptop ini karena sayangnya touchpadnya tidak berfungsi. Tapi jika Anda tidak punya mouse eksternal, jangan khawatir, saya akan menunjukkan cara menjalani proses setup hanya dengan menggunakan keyboard. Jadi yang harus Anda lakukan pertama adalah, beri saya sebentar. Tekan tombol tab, Anda akan memilih format waktu dan mata uang, dan Anda bisa mengubahnya dengan menggunakan tombol panah atas dan bawah. Setelah selesai, tekan tab, lalu tab, sekali lagi sampai Anda sampai di tombol next, kemudian tekan enter. Lalu Anda bisa mengubah keyboard atau metode input dengan menggunakan tombol panah atas dan bawah. Dan setelah Anda siap, tekan enter, lalu tekan tab, tekan spasi untuk menyetujui bahwa semuanya akan dihapus, termasuk file, aplikasi, dan pengaturan Anda. Lalu tekan tab beberapa kali lagi sampai Anda sampai di tombol next dan tekan enter.
Kemudian jika Anda harus memasukkan product key, Anda tidak perlu melakukannya sekarang, sebenarnya bisa saja, tapi tidak wajib karena akan diberikan secara otomatis jika perangkat Anda sudah memiliki salinan Windows. Jadi jangan khawatir, Anda cukup menekan tab, pilih, saya tidak memiliki kunci produk, tekan enter. Lalu pilih Windows. Versi sistem operasi. Anda dapat menavigasi antara versi menggunakan tombol panah bawah dan atas. Saya akan memilih beranda dengan menekan enter, lalu tekan tab beberapa kali. Tentu saja Anda dapat membaca perjanjian pengguna terlebih dahulu. Untuk menavigasinya, gunakan tombol panah bawah, lalu tekan tab beberapa kali hingga Anda menekan tombol terima dan tekan enter. Oke, sekarang saatnya mencari disk. Dan seperti yang Anda lihat, sayangnya disk tidak terdeteksi, jadi kita harus menggunakan driver tambahan. Untuk melakukannya, klik kanan, gunakan tab beberapa kali hingga Anda menemukan opsi muat driver. Pilih opsi di sini, tekan enter untuk konfirmasi, lalu tekan enter untuk mulai menelusuri. Kemudian gunakan tombol panah bawah untuk menuju ke USB flash drive Anda, dan gunakan tombol panah kanan untuk memperluas daftar ini. Lalu dengan tombol panah bawah, pilih folder driver Anda, tekan enter, lalu tekan tab sekali. Kemudian dengan tombol panah bawah, pilih driver pertama, tekan enter. Jika tidak bisa diinstal, install yang berikutnya. Oke. Sekarang mari kita tunggu dan kita lihat apa yang terjadi. Dan seperti yang Anda lihat, disk muncul di layar. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah menghapus keempat partisi ini. Untuk melakukannya, Anda bisa berpindah di antara partisi tersebut, tentu saja menggunakan tombol panah atas dan bawah. Setelah Anda memilih sebuah partisi, setelah partisi tersebut terpilih, tekan Alt D, kombinasi tombol, jadi Alt dan D. Tombol pada saat yang sama, dan dengan cara ini akan dihapus, dan lakukan ini ke masing-masing dari 4 partisi ini. Oke. Dan itu setelah Anda mengulangi proses ini untuk semua partisi ini, Anda akan memiliki sisa 40.476,9 GB ruang yang tidak terisi. Dan jika Anda ingin menginstal Windows pada partisi ini, pada ruang yang tidak terisi ini, Anda bisa menekan enter, dan dengan cara ini Anda hanya akan memiliki disk C di komputer Anda, yang umumnya sebenarnya memungkinkan untuk membuat disk terpisah dari sini, tapi itu cukup berisiko dan sangat rumit. Jadi jika Anda ingin memiliki disk terpisah seperti disk D untuk file Anda, maka Anda harus melakukannya sekarang. Dan untuk melakukannya, Anda harus menekan tombol tab beberapa kali sampai opsi buat partisi, create partition ini terpilih. Tekan enter dan tab sekali lagi. Sekarang Anda harus memasukkan ukuran disk dalam megabyte, tetapi saya sarankan Anda membuat CDISK terlebih dahulu, yaitu disk system, dan ukuran yang direkomendasikan untuk disk system adalah 100 hingga 150 GB agar sistem Anda berfungsi dengan baik. Jadi mari kita buat partisi 150.000 MB karena kita harus menyediakan ukuran dalam megabyte seperti yang Anda lihat di sini, dan klik terapkan sekarang. Klik enter pada dasarnya, dan dengan cara ini, oke, jangan enter. Saya minta maaf, saya melewatkannya, itu adalah informasi yang salah, jadi cukup gunakan tombol ketuk sampai Anda menekan. Sampai Anda menekan opsi kembali dan kemudian tekan enter jika Anda mengalami situasi ini. Oke. Jadi izinkan saya menghapus semua partisi ini dan saya akan menghubungi Anda kembali. Jadi sekali lagi, daripada menekan enter, tekan tab untuk memilih opsi terapkan, dan kemudian tekan enter. Dan dengan cara ini, Anda akan membuat partisi terpisah pada perangkat Anda. Mari kita tunggu.
Oke, sekarang kita punya partisi 3, ukurannya 146 GB dan itu cukup untuk disk sistem. Sekarang mari kita ingat bahwa ini adalah disk sistem dan sekarang dengan menggunakan sisa ruang yang belum teralokasi, tekan tab lagi beberapa kali sampai Anda mencapai opsi buat partisi, tekan enter, lalu tekan tab sekali lagi, dan jika Anda ingin memiliki 2 disk, Anda bisa memasukkan nilai yang Anda butuhkan untuk salah satunya. Maksud saya, jika Anda ingin 2 disk lagi, maka Anda bisa memasukkan nilai yang lebih kecil dari angka ini ke dalam kolom ini dan klik terapkan, lalu Anda akan membuat disk driver dengan kapasitas penyimpanan sebesar ini, namun saya hanya akan memiliki 1 disk tambahan lagi, jadi saya akan memilih nilai ini. Tekan tab, lalu tekan enter untuk menerapkan, dan ini akan menjadi disk saya. Mari kita tunggu. Oke, sekarang gunakan tombol panah atas dan bawah untuk menuju ke disk sistem Anda, yang dalam kasus saya adalah partisi 3, tekan enter lalu tekan tab beberapa kali sampai opsi install terpilih. Tekan enter lalu tunggu hingga Windows terpasang. Sekarang pastikan perangkat Anda terhubung ke sumber listrik, karena jika perangkat Anda tidak mendapatkan daya dan tiba-tiba mati selama proses ini, perangkat Anda bisa saja rusak dan saya yakin itu bukan sesuatu yang Anda inginkan. Sekarang saya juga tahu bahwa touchpad mungkin tidak akan berfungsi untuk Anda, bahkan setelah Anda menyelesaikan pengaturannya. Jika Anda ingin tahu cara menyelesaikan pengaturannya, Anda bisa cek video di channel kami jika Anda mau. Tapi saya tahu bahwa touchpad tidak akan berfungsi bahkan setelah Anda menyelesaikan pengaturannya. Dan saya akan memberitahu Anda cara mengatasi masalah ini. Pada dasarnya, yang perlu Anda lakukan hanyalah memperbarui Windows Anda. Setelah Anda memperbarui Windows, touchpad Anda akan mulai berfungsi setelah pembaruan pertama. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu. Jadi mari kita tunggu sampai Windows selesai terpasang. Dan pada titik ini instalasi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, pertimbangkan berlangganan channel kami, beri like dan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.